Salam gila bola. Halo sob, pada hari Rabu dini hari 27 April 2022, Real Madrid bakal tandang ke markas Manchester City untuk menjalani laga leg pertama semifinal Liga Champions. Bakal seru nih. Bagaimana peluang, strategi, dan pemain yang akan diturunkan Los Blancos untuk menghadapi The Citizen? Sebelum kita membahas taktik dan susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan oleh Carlo Ancelotti untuk laga di Etihad Stadium, klik dulu subscribe sob, biar kami tambah semangat. Head-to-head Manchester City versus Real Madrid. Kedua tim sudah bertemu 6 kali sepanjang sejarah Liga Champions. Terakhir kali hal itu terjadi tahun 2020, saat skuad Zinedine Zidane tersingkirkan oleh pasukan Pep Guardiola dalam 2 pertemuan. Kedua leg perempat final itu usai dengan skor 2-1, baik di Spanyol maupun di Inggris. Carlo Ancelotti akan memastikan kekalahan seperti itu tidak terulangi, dan taktik akan memainkan peranan penting. Ini bakal jadi misi balas dendam bagi Madrid. Posisi winger kanan Real Madrid. Posisi yang paling tidak pasti di starting 11 sepanjang musim 2021-2022 tidak diragukan lagi adalah posisi sayap kanan Real Madrid. Marco Asensio, Rodrigo, dan Federico Valverde semuanya mendapat kesempatan bermain yang signifikan di posisi sayap kanan ini. Dan meskipun mencetak gol melawan Osasuna pada laga La Liga terakhir kali, Asensio tampaknya menjadi pilihan ketiga di belakang Valverde dan Rodrigo saat ini. Dan ini rupanya untuk sebuah alasan yang bagus. Meskipun menjalani awal musim yang kurang oke, Rodrigo memberi dampak besar saat bermain pada posisi sayap kanan akhir-akhir ini. Setelah masuk lapangan saat melawan Chelsea di babak kedua leg kedua perempat final Liga Champions, ia mencetak gol penyeimbang yang membuat pertandingan berlanjut ke extra time. Rodrigo juga berperan penting saat masuk pada babak pertama dalam comeback yang berakhir dengan kemenangan 3-2 melawan Sevilla di ajang Liga Spanyol pada April 2022. Dia mencetak 1 gol dan memberi assist untuk 1 gol yang lain. Pergerakan Rodrigo ke dalam kotak dan kemampuan untuk menghadapi pemain bertahan di sisi kanan telah membuat serangan Madrid jauh lebih berbahaya, menyeluruh, dan tidak terlalu bergantung pada Vinicius Junior di sayap kiri. Sementara itu, Fede Valverde adalah opsi yang tidak lazim di posisi sayap kanan. Tapi ia tampaknya menjadi opsi pilihan Ancelotti saat ini, karena ia menjadi starter pada kedua leg melawan Chelsea dan juga saat melawan Sevilla. Valverde dalam arti tertentu bertindak sebagai gelandang keempat, berpatroli di seluruh sisi kanan lapangan. Dia membawa intensitas dan serangan langsung ke depan yang tidak dimiliki lini tengah dan telah membuat Madrid jauh lebih mampu mengatasi tim papan atas yang saat ini mengandalkan fisik seperti Chelsea. Kelemahan memainkan Valverde di sayap adalah membuat serangan lebih mudah terbaca, karena semuanya harus melewati Vinicius di sebelah kiri. Di babak pertama leg pertama melawan Chelsea, strategi ini berhasil dengan baik saat Vinicius melewati Andreas Christensen terus-menerus panjang babak. Namun ketika Reece James, seseorang yang memiliki kemampuan fisik untuk menyamai kecepatan Vinicius, dipindahkan ke posisi bek kanan tengah pada babak pertama leg pertama dan bertahan di sana selama sisa pertandingan, serangan Madrid menjadi tidak terlalu berbahaya. Kebugaran Kyle Walker akan menjadi kunci dalam keputusan Ancelotti. Bek kanan Manchester City itu menderita beberapa memar terkena hantaman kaki lawan saat melawan Atletico Madrid pada partai perempat final, dan statusnya untuk leg pertama menjadi tidak pasti. Umumnya memar tidak seserius cedera otot, jadi jika Kyle Walker fit, Ancelotti mungkin ingin memainkan Rodrigo, karena Walker adalah bek top yang memiliki kecepatan untuk menandingi Vinicius di sisi sebelah kiri. Rodrigo akan memberikan alternatif bagi serangan melalui jalur itu dan akan memberi banyak masalah pada pertahanan Manchester City. Namun, jika Walker tidak fit, Ancelotti dapat memainkan Valverde dan tidak ragu untuk mengandalkan Vinicius untuk melakukan serangan ke depan. Intensitas Valverde dengan kemampuan berlari cepat itu bisa menjadi kunci untuk memenangkan bola kembali melawan tim City. Formasi lini tengah Real Madrid. Casemiro diragukan akan turun untuk leg pertama melawan Manchester City. Bahkan jika Casemiro bisa bermain pun, Ancelotti mungkin ragu untuk mempercayainya, usai melihat keterbatasannya membangun serangan dari arah belakang selama pertandingan babak 16 besar melawan City pada tahun 2020. Madrid tidak memiliki cadangan alami untuk Casemiro.
Toni Kroos dan Eduardo Camavinga adalah opsi yang paling mungkin untuk memulai posisi gelandang bertahan jika Casemiro tidak bisa bermain. Kroos menjadi starter pada leg kedua melawan PSG ketika Casemiro kena skorsing. Demikian juga saat melawan Sevilla. Camavinga menjadi starter melawan Osasuna pada laga La Liga lainnya. Toni Kroos menawarkan lebih banyak opsi dan alternatif saat mulai menyerang daripada Camavinga. Sementara itu Camavinga, yang terburu-buru dan cenderung untuk mendapatkan kartu kuning, menawarkan lebih banyak pertahanan daripada sang gelandang Jerman. Lini tengah juga akan terpengaruh oleh keputusan Ancelotti tentang siapa yang akan bermain di posisi sayap kanan. Karena Federico Valverde dapat ditempatkan di lini tengah dengan Rodrigo menjadi starter di posisi sayap. City menekan dengan intensitas tinggi saat berlaga. Jadi penting untuk memulai 3 pemain lini tengah yang paling bisa mengatasi tekanan. Carlo Ancelotti kemungkinan besar akan bermain dengan poros tengah Toni Kroos, Camavinga, dan Luka Modric. Toni Kroos akan lebih bebas untuk mengontrol permainan bermain sebagai nomor 8 daripada nomor 6. Modric jelas harus menjadi starter, dan Camavinga menambahkan beberapa kemampuan bertahan saat Casemiro absen. Lini tengah ini bisa bermain baik di bawah tekanan dan mempertahankan penguasaan bola melawan tekanan Manchester City. Dengan cara ini, Valverde bisa dimainkan di sayap juga, jika Ancelotti ingin menggunakan jalur itu sebagai serangan ke depan. Madrid bangun serangan dari belakang. Ancelotti harus banyak berpikir tentang bagaimana dia mengatur permainan ini. Dalam banyak pertandingan besar, sang pelatih Italia sudah membuat beberapa Madridista kecewa. Ancelotti memilih untuk bertahan mundur jauh ke belakang dan menyerang hampir selalu melalui serangan balik. Ia mengambil pendekatan ini di leg pertama melawan PSG. Dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di El Clasico pertama musim 2021-2022 dan saat melawan Barcelona di Supercopa de Espana juga. Jenis pengaturan ini mungkin paling masuk akal untuk melawan tim City yang akan bermain dominan di Manchester. Madrid berjuang keras mencoba membangun serangan secara perlahan dari belakang melawan Manchester City pada tahun 2020 dan kalah. Tim Real Madrid saat ini telah menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap kesalahan saat membangun serangan dengan model yang sama seperti yang dimainkan Manchester City. Pada sisi lain, selalu ada resiko, bahkan ketika bertahan sekalipun. Manchester City adalah tim yang dominan. Tidak ada jaminan Madrid bisa menahan mereka dengan nihil gol atau bahkan hanya dengan 1 gol. Tidak peduli seberapa dalam mereka bertahan. Madrid harus mencoba menciptakan beberapa ancaman gol, bahkan ketika tandang di Manchester. Membiarkan Manchester City menguasai bola sepenuhnya pada akhirnya malah akan membuat gawang Madrid kebobolan. Pemain yang dimainkan pun mempengaruhi keputusan ini juga. Jika Casemiro tidak bisa bermain, Madrid mungkin lebih cenderung membangun serangan dari belakang karena itu adalah salah satu kelemahan Casemiro. Ancelotti mungkin juga kurang nyaman bertahan terus di belakang tanpa kehadiran Casemiro di sana. Prediksi starting 11 Real Madrid. Penjaga gawang Thibaut Courtois, tak ada pilihan lain. 2 bek tengah David Alaba dan Eder Militao. David Alaba menderita cedera saat melawan Osasuna, tapi tampaknya akan bisa dimainkan dalam laga melawan Manchester City ini. Ia sangat konsisten dan memiliki kepemimpinan di lini belakang. Sementara Eder Militao tampil brilian jika disandingkan bersama Alaba. Militao pastinya akan mendapatkan jatah tekanan paling keras dari skuad Pep Guardiola. 2 pemain belakang lain, bek kiri Ferland Mendy dan bek kanan kemungkinan besar Fede Valverde. Sedangkan 3 gelandang di tengah adalah Toni Kroos, Luka Modric, dan Eduardo Camavinga. 3 pemain depan adalah Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Rodrigo. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah Real Madrid akan bisa memenangkan laga melawan Manchester City di leg pertama ini?